Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di podcast Latsar CPNS Kemenak tahun 2022 di Balai Diklat Keagamaan Manado. Saya dan sudah ditemani dengan teman-teman saya dari Angkatan 1 Kelompok 3. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan review film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur Beta Maluku. Nah, nanti kita mau sharing nih, berbincang-bincang terkait bagaimana mendeskripsikan keanekaragaman yang ada pada film, serta bagaimana strategi film tersebut bisa membangun suatu keharmonisan di dalam film tersebut. Nah, mungkin kita bisa bahas dari film Laskar Pelangi dulu. Mungkin bisa dari Pak Alif dulu nih. Gimana nih review filmnya terkait dengan keanekaragamannya dan harmonisasinya di dalam film Laskar Pelangi. Ya, silakan Pak Alif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan review sedikit film tentang Laskar Pelangi. Mungkin 3 poin dari saya untuk film ini. Poin-poin penting dari film Laskar Pelangi ini. Yang pertama, film ini menunjukkan bagaimana perjuangan yang tanpa henti dengan semangat tinggi untuk maju yang ditunjukkan oleh anak-anak Laskar Pelangi tersebut. Lintang, sebut saja Lintang, salah seorang tokoh sentral dari film ini. Misalkan dia harus mengayuh sepedanya sekitar 80 km untuk pulang pergi ke sekolahnya, berangkat ke sekolahnya. Namun dengan kecerdasan, dengan kegigihan belajarnya Lintang ini, Lintang berhasil juara di sekolahnya atau di kelasnya dan menjadi terkenal setelah berhasil membawa sekolahnya ini menjuarai cerdas cermat, mengalahkan sekolah-sekolah elit seperti itu. Yang kedua dari film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan seorang guru, pengabdian seorang guru, dan integritas seorang guru terhadap profesinya. Dan yang ketiga yaitu tentang ini perlunya saling menghargai antara sesama warga bangsa Indonesia yang multikultural. Dilihat di film itu bahwa bagaimana sekolah Islam atau Muhammadiyah mau menerima seorang etnis Tionghoa yang berlatar belakang Konghucu untuk bisa bersekolah di sekolah tersebut. Jadi ada 3 poin, yaitu yang pertama, jika dikonversi ke nilai-nilai dasar ASN, yaitu tentang harmoni, loyal, dan adaptif, seperti itu. Mungkin dari saya sekian dulu, nanti dilanjut oleh teman-teman. Oke, tadi itu review dari Pak Syarif ya terkait dengan film Laskar Pelangi. Kalau sudut pandangnya Ibu Rizka nih bagaimana nih? Coba nih Ibu Rizka, mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Bu Tari. Jadi dari film Laskar Pelangi ini kan bercerita tentang 10 orang anak menempuh pendidikan di Desa Belitung, di SD Muhammadiyah, yang mana SD ini terancam akan ditutup. Jadi dari nilai keanekaragaman yang saya ambil dari film tersebut, di mana kan mereka ini 10 orang anak ini dia terdiri berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang anak kuli, ada yang anak nelayan, baru ada yang memiliki keterbatasan mental, dan ada yang berasal dari kalangan menengah ke atas, yaitu flow.
Jadi di sini mereka dalam latar belakang yang berbeda itu mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menempuh pendidikan dan tujuannya juga itu agar sekolah ini, SD Muhammadiyah ini tidak ditutup. Jadi itu dari nilai keanekaragamannya yang saya ambil dari film ini. Sedangkan dalam strategi membangun harmoni itu saat ada lomba karnaval, film ini mereka mempercayai ketuanya, di mana ketuanya di situ kalau tidak salah namanya Mahar. Dia diberikan kepercayaan untuk membuat konsep karnaval tersebut. Jadi awalnya teman-temannya tidak percaya, tetapi setelah lama-kelamaan dengan berbagai kejadian mereka akhirnya percaya. Dan dengan kepercayaan yang diberikan kepada Mahar itu mereka menjadi juara di lomba karnaval itu. Jadi untuk strategi membangun harmoni itu yang ditangkap dari film itu yaitu adanya kompak atau saling percaya di antara anggota tim. Itu saja dari saya. Oke. Itu yang yang ditangkap dari Bu Rizka ya, bagaimana keanekaragamannya, terus bagaimana film ini membentuk satu harmoni sehingga mencapai suatu tujuan tersebut ya. Oke, kalau dari Bu Dian nih bagaimana nih? Bu Dian? Kalau menurut saya itu keanekaragaman dalam film Laskar Pelangi itu seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak dan Ibu tadi, di mana para tokohnya itu digambarkan memiliki etnis yang berbeda, di mana di situ terdapat etnis Melayu dan juga etnis Tionghoa, karena mereka itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya walaupun banyak halangan dan rintangan dalam proses mereka mencapai itu. Kemudian strategi membangun harmoni di dalam film tersebut digambarkan ketika tokoh Ibu Muslimah, di mana Ibu Muslimah ini merupakan sudah menjadi satu-satunya guru di situ. Kemudian Ibu Muslimah ini tidak hadir, maka ada anak yang tokoh itu bernama Lintang. Dia berperan sebagai guru menggantikan Ibu Muslimah untuk mengajarkan teman-temannya. Saya kira seperti itu. Oke, jadi itu tadi beberapa review dari teman-teman kita, dari Pak Alif, Ibu Dian, dan Ibu Rizka. Tentunya film Laskar Pelangi ini kan pada tahun 2018 ya, dan disutradarai oleh Riri Riza. Ini diangkat dari novel karya Andrea Hirata. Dan ini sukses banget, banyak banget yang mengambil manfaat dari film tersebut dan bisa membangkitkan dari bagaimana keanekaragamannya, bagaimana mereka membentuk harmoninya, itu bisa membangun para penonton itu menjadi termotivasi untuk mencapai cita-citanya. Tentunya yang saya tangkap dari situ juga adalah bagaimana mereka berjuang untuk mencapai cita-citanya, tetap melanjutkan pendidikan dengan beberapa tantangan itu. Oke, ini tadi terkait dengan film Laskar Pelangi ini. Nah, kita beralih lagi coba ke film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Nah, ini tadi ada beberapa teman kita nih yang belum menyampaikan pendapatnya. Mungkin bisa pertama ini kan sama Pak Rifki. Pak Rifki, bagaimana nih pandangan terkait film Cahaya dari Timur Beta Maluku? Masih sama poinnya tentang keanekaragamannya bagaimana, strategi membangun harmoninya bagaimana. Boleh Pak Rifki, silakan. Suaranya Pak Rifki di itu unmute dulu. Terima kasih Ibu Tari. Ya, sama-sama. Jadi kisah ataupun film Cahaya dari Timur ini adalah film yang dirilis di mana menggambarkan kehidupan dari Sani Tawinela yang merupakan mantan pemain timnas yang gagal menjadi pemain profesional, kemudian dikaitkan dengan adanya konflik
yang terjadi di Ambon sesuai dengan latar pada film tersebut. Kemudian adanya perbedaan agama yang terjadi di wilayah tersebut dibungkus dengan manis oleh Sania tadi, dengan adanya anak-anak yang sangat berminat terhadap sepak bola. Jadi Sani mencoba bagaimana caranya merintis sepak bola ini, membangun semangat kebersamaan yang pada awalnya mereka tidak mau bermain bersama. Kemudian dalam perjalanannya, anak-anak asuhan ini berprestasi mulai dari tingkat daerah dan mewakili daerah untuk berprestasi sampai di tingkat nasional. Secara garis besar, ada 3 faktor yang saya lihat menjadi menarik di film ini. Yang pertama adalah pemilihan lokasi film, di mana kita kenal Ambon ini adalah daerah yang terjadi konflik berkepanjangan kaitan dengan suku, ras, dan agama. Sehingga dengan adanya film ini ikut memberikan sumbangsih dalam mewujudkan perdamaian yang di wilayah tersebut. Kemudian pesan yang berikut adalah adanya nasionalisme, toleransi, semangat persatuan yang tersampaikan, dan ini ada kaitan dengan kita sebagai peserta Latsar PNS dengan adanya core values berakhlak, pesan tentang harmonis, kompeten, dan adaptif, kolaboratif tersampaikan ke penonton, terbukti dengan diapresiasinya film ini sebagai film terbaik di tahun 2014. Mungkin itu dari saya, Ibu Tari. Oke, terima kasih Pak Devi. Boleh selanjutnya dari Ibu Vika. Ibu Vika. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Pak Rifki tadi. Jadi film ini sebenarnya bagus ya, karena dia mengangkat tentang tema agama dan juga olahraga. Dimana kita tahu juga kan olahraga itu sebagai olahraga pemersatu ya. Benar. Jadi yang saya tangkap dari film ini yaitu di tengah suatu bangsa yang memiliki keanekaragaman agama dan budaya, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan itu. Jadi perbedaan itu bukan lantas dijadikan permasalahan. Hal itu terbukti dari film ini, di mana saat di akhir-akhir film di tengah pertandingan terjadi konflik antara tim, dalam satu tim terjadi konflik, sehingga terjadi masalah di dalam permainan tersebut. Tapi setelah mereka bersatu, menyikapi perbedaan yang ada dengan secara damai, akhirnya mereka memenangkan pertandingan tersebut. Jadi pentingnya membangun hubungan harmonis yang ada itu. Oke. Sudah cukup Bu Vika? Ada lagi Ya. yang disampaikan? Baik, cukup. Ya, oke. Oke, kalau dari Pak Budi nih bagaimana nih Pak Budi? Kalau menurut saya dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku, ini film dari besutan sutradara Angga Dwi Mas Sasongko. Ini menurut saya menyampaikan mengenai beberapa hal penting atau pesan penting, yaitu pertama membangun toleransi, membangun kebersamaan di Indonesia, khususnya di daerah Tanah Maluku, di mana kita penting untuk menjaga toleransi, menjaga kebersamaan, dan rasa cinta tanah air. Salah satunya melalui olahraga sepak bola, yang merupakan olahraga yang sangat digemari oleh rakyat Indonesia. Kemudian juga kita juga menggambarkan di dalam film ini bahwa anak-anak itu sangat rentan dengan konflik, tetapi anak-anak itu juga bisa jadi pemersatu dari masyarakat, bahwa di mana kita harus bertekad untuk mencegah dan melindungi anak-anak kita dari bahaya konflik. Contohnya yang ada di Maluku dari tahun 1964 sampai tahun 2004 itu tanah Maluku rawan konflik. Maka kita jadikan anak-anak itu sebagai pemersatu, bahwa mereka adalah masa depan dari Indonesia, khususnya dari tanah Maluku. Kemudian film ini juga bercerita tentang kita harus sama-sama untuk memajukan Indonesia.
sebagai seorang ASN, kita harus memiliki nilai-nilai dasar yaitu berakhlak. Itu adalah salah satu kita untuk memajukan negara Indonesia sesuai dengan provinsi kita. Itu menurut saya. Oke, makasih Pak Budi. Oke nih, sekarang coba ke Pak Aris. Pak Aris gimana? Kalau dari sudut pandang Pak Aris bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau menurut sudut pandang saya, yang pertama itu tentang nilai keharmonisan, melihat di dalam film tersebut nampak sekali ada konflik perbedaan kultur atau etnis, jadi sangat diharapkan dari ajang olahraga itu mempertemukan banyak orang bersilaturahmi dan bersosial. Jadi ajang olahraga bisa menjadi interaksi sosial antar sesama maupun yang berbeda latar belakang. Jadi di problem film tersebut sangat cocok dengan adanya tim sepak bola. Jadi pemersatu dan mempererat problem yang ada di Maluku. Jadi dengan adanya anak-anak yang latihan, jadi pemersatu di dalam konflik. Poinnya, apapun masalahnya, harapan tidak boleh hilang. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga dari podcast ini bermanfaat untuk kami dan teman-teman yang menonton. Suara Matahari Pelangi dan Cahaya dari Timur Beta Maluku ini wajib untuk ditonton. Saya menutup podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.